Untuk kalian yang saat ini mencari kerjaan di Singapura atau di luar negeri, tonton video ini sampai habis, karena saya akan bocorin lowongan kerja di Singapura. Oke. Halo semua, ketemu lagi dengan saya. You can call me Joe. Kali ini kita nggak ngomongin masalah Mesir, karena saya lihat belakang ini teman-teman di YouTube banyak yang nanya tentang pekerjaan di Singapura. Kebetulan saya memang kerja di Singapura, tapi memang saya remote karena saya sekarang tinggal di Mesir. Saya mulai bekerja di Singapura itu dari bulan September 2023. Sebelumnya saya kerja di Indonesia, di Kota Padang. Setelah saya punya kerjaan remote, saya pindah ke Mesir. Karena pada waktu itu saya mau nikah, jadi saya harus pindah ke Mesir. Sampai saat ini saya sekarang masih di Kairo, dan saya kerja remote dari sini dengan teman-teman yang ada di Singapura. Jadi untuk kawan-kawan yang masih penasaran tentang mendapat pekerjaan di Singapura, tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silahkan di like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita masuk ke topik yang pertama. Kenapa sih Singapura? Ya, karena pertama Singapura itu adalah salah satu negara yang maju di Asia Tenggara atau di ASEAN ya. Singapura ini sedikit berbeda. Pertama, mata uang Singapura itu juga lebih stabil dan juga terus menguat. Kalau kita lihat perbandingannya dengan mata uang Indonesia itu jauh ya, karena Singapura juga menggunakan mata uang dolar Singapura. Karena nilai tukar uang dolar Singapura ke Indonesia itu lumayan tinggi. Jadi kalau kita dapat kerjaan dengan gaji yang tidak terlalu tinggi sekalipun, itu udah tinggi kalau kita tetap kerja remote dari Indonesia. Sehingga alasan memilih negara Singapura adalah alasan yang tepat menurut saya. Memang dari sisi gaji, range-nya sangat bisa mengcover dari kebutuhan teman-teman. Untuk pekerjaan yang on-site, jujur sedikit lebih sulit. Karena apa? Karena pekerja atau company yang mau mensponsori visa tidak banyak ya. Mungkin ada beberapa ya company besar lah ya, khususnya. Tapi untuk company-company yang tidak terlalu besar, jarang yang mau sponsori visa kalian. Sehingga kebanyakan mereka nggak mau merekrut kalian, karena mereka akan merekrut dari orang-orang Singapura sendiri. Tapi ini ada tapinya. Tips dari saya yang pertama adalah kalian gak usah ngebet untuk dapatin kerjaan di perusahaan-perusahaan besar. Meskipun perusahaannya itu tidak terlalu besar, kalau perusahaannya di Singapura itu, mereka pasti akan mencari resource dengan gaji yang rendah. Sehingga company-company yang di Singapura itu akan lebih memilih pekerja dari luar Singapura ketimbang pekerja yang ada di Singapura sendiri atau orang Singapura sendiri. Kenapa? Pertama, mereka harus menyediakan budget yang cukup tinggi kalau mereka mau hire orang Singapura. Untuk mereduce cost dari personal mereka, banyak startup di Singapura lebih memilih untuk meng-hire orang dari negara-negara yang masih memiliki standar gaji yang lebih rendah dari Singapura. Mereka lebih cenderung memilih orang-orang di negara tersebut. Contoh seperti Malaysia, Thailand, termasuk Indonesia, Myanmar ya. Mereka lebih cenderung memilih pekerja-pekerja dari negara-negara tersebut ketimbang meng-hire orang-orang Singapura sendiri ya. Nah, alasan pertama, alasan gaji. Alasan kedua, selain gaji, untuk reduce cost tadi masih berkaitan dengan gaji, tapi ini lebih detail lagi. Kenapa perusahaan Singapura itu nggak mau merekrut orang Singapura adalah yang kedua, kalau perusahaan Singapura mau merekrut orang Singapura sendiri, mereka harus menyanggupi UMR-nya di Singapura itu cukup tinggi ya. Kalau saya nggak salah itu sekitar 6 ribuan. 6 ribu dolar Singapura itu ya kalian bisa hitung sendiri lah ya, berapa rupiah kalau dirupiahkan ke Indonesia. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah 6 ribu dolar Singapura tadi itu upah minimum untuk pekerja yang ada di Singapura. Berdasarkan kementerian, kalau nggak salah Ministry of Manpower di Singapura, itu yang mengeluarkan regulasi seperti itu. Jadi untuk merekrut atau untuk mempekerjakan pekerja, mereka harus mampu memberikan upah minimal 6.000 dolar Singapura untuk mendatangkan expertise dari luar atau pekerja dari luar. Berbeda kalau teman-teman yang datang ke Singapura itu bukan pekerjaan yang buruh harian,
atau kerja kapal, ART dan lain-lain berbeda. Itu nggak ada upah minimum seperti itu. Mungkin ada, tapi saya nggak terlalu mempelajari, nggak terlalu jelas. Jadi yang memang ingin ditekankan di sini adalah yang poin kedua tadi, kalau perusahaan Singapura mau meng-hire orang Singapura sendiri, mereka harus mengeluarkan budget minimal $6.000 untuk meng-hire kalian dari Indonesia ke Singapura. Dan ya kalau kalian bukan expert yang punya pengalaman banyak, punya track record yang baik, mereka nggak bakal mau merekrut kalian. Tapi kalau memang kalian udah banyak pengalaman, work di mana-mana, sertifikat berusin, itu ya mungkin bisa. Jadi itu yang alasan kedua, kenapa perusahaan Singapura lebih memilih orang-orang di luar Singapura daripada orang Singapura itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang berada dari luar Singapura atau seperti kita di Indonesia gitu ya, itu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat pekerjaan di Singapura. Karena pekerjaannya itu kebanyakan, apalagi di startup itu pekerjaannya kebanyakan remote, sehingga mereka lebih memilih untuk outsource atau ambil pekerja itu dari luar Singapura, sehingga kesempatan untuk teman-teman dapatin pekerjaan di Singapura itu sangat-sangat besar. Memang beberapa yang kalian harus persiapkan. Itu yang pertama itu skill, tetap skill. Kenapa skill? Contohnya kalau saya sekarang di posisi senior software engineering, saya pun belajar software engineering itu otodidak, teman-teman, ya, dari YouTube. Banyakin bikin project gitu. Jadi untuk portofolio saya banyakin bikin project sendiri, project mandiri, juga volunteer, buatin aplikasi atau website untuk perusahaan saya yang sebelumnya. Itu saya lakukan. Saya punya beberapa project volunteer dari sebelum saya melamar pekerjaan di Singapura. Sehingga dengan adanya skill yang baik, mereka akan lebih confident untuk merekrut kalian. Jadi untuk teman-teman yang kan software developer itu untuk orang-orang yang IT, Bang, gitu. Enggak, saya bukan orang IT, saya malah kuliahnya di kimia. Memang sangat bertolak belakang di dunia software development, IT dan lain-lain. Saya belajar sendiri, saya buat project sendiri. Itulah cara saya untuk melatih skill saya. Sehingga pada saat tahap interview dengan employer-nya dari Singapura, itu mereka akan lihat cara kita ngoding, mereka lihat codingan kita, mereka lihat repository kita, mereka lihat contoh project kita, gitu. Kita diminta untuk running project kita di lokal host kita untuk memperlihatkan bahwa kita mempunyai skill. Jadi kalau untuk teman-teman yang saya nggak bisa lah kayaknya di software engineering, yang mungkin desain buat UI UX, pelajari Figma gitu. Atau saya nggak bisa juga mungkin di marketing juga mereka banyak hire dari luar. Digital marketing itu sangat booming juga sekarang. Mereka banyak startup ataupun company-company yang masih berkembang itu sangat membutuhkan posisi-posisi itu saat ini. Jadi banyak posisi-posisi yang teman-teman harus lihat peluangnya. Nah, kalau teman-teman yang nggak mau belajar, nggak mau mengasah skill, yang malas-malasan, ya itu saya saranin nggak usah cari kerja di luar negeri. Jadi ini emang khusus untuk orang-orang yang mau bekerja keras. Itu yang pertama, skill. Yang kedua masih berkaitan dengan skill ya, tapi lebih ke dokumentasi dari skill atau yang kita sebut dengan portofolio. Dokumentasi skill atau portofolio ini sangat penting kita punyai, karena employer itu selain melihat skill kita, mereka juga mau lihat track record kita. Jadi employer itu dia akan lihat dari apa sih yang sudah kita kerjakan, dan mereka bakal bisa mempertimbangkan posisi kita cocok nggak di posisi yang mereka sedang cari sekarang. Sehingga kalau teman-teman itu yang hobi desain, itu semua pekerjaan project kalian, baik itu yang mandiri atau project volunteer ataupun project yang memang ada tendernya atau ada kliennya, semuanya dijadiin satu dokumentasi yang bisa diakses dan bisa di-share kepada siapapun nanti akan seperti employer ya. Jadi portofolio ini sangat penting. Terus yang ketiga ini adalah
channel ya, bagaimana cara kita dapat informasi kerja di Singapura. Ya, sebenarnya saya sendiri pun saya nggak punya kenalan siapa-siapa di Singapura. Gitu. Jadi kuncinya di sini adalah pantang menyerah ya. Terus cari informasi, gali informasi. Ya, seperti teman-teman yang sekarang nonton video ini juga pasti teman-teman sedang mencari informasi kan. Teman-teman seperti inilah yang mudah-mudahan dapat mencapai cita-cita bekerja di luar negeri. Pertanyaannya gimana saya bisa dapat channel, bisa dapat informasi untuk lowongan kerja di Singapura. Untuk bekerja di Singapura, ini adalah keharusan bagi saya. Yang pertama, company tempat saya bekerja sebelumnya, pabrik pengolahan yang kelapa sawit tadi, nggak memperbolehkan saya kerja remote atau work from home. Karena memang mereka kan berbasis manufaktur ya, jadi itu dibutuhkan orang on site. Jadi saya nggak bisa bekerja dari rumah atau bekerja dari laptop saya sendiri, nggak bisa. Dan pada saat itu juga saya posisinya bukan software engineering, bukan. Tapi saya memang orang proses, gitu, orang yang memang harus di lapangan. Nah, di lain sisi, di tahun 2024 akhir kemarin, saya udah memang memplaningkan saya akan menikah dengan calon saya di Mesir. Karena calon saya memang waktu itu, yang sekarang udah jadi istri saya, itu memang orang Mesir. Sehingga dengan kondisi itu, saya memang punya goal, mau nggak mau akhir tahun saya harus sudah dapat kerjaan remote, dan memang impian saya itu di Singapura. Hal itu yang memotivasi saya untuk tetap cari informasi terkait dengan channel pekerjaannya di Singapura, sehingga saya cari banyak referensi untuk dapetin kerja Singapura. Saya nonton YouTube, saya follow orangnya gitu, terus saya DM, saya tanya-tanyain gimana caranya, terus saya tanya-tanyakan. Dan pada akhirnya saya buat postingan pertanyaan di Facebook. Di Facebook ini juga sebenarnya worth it ya. Nggak semuanya scam juga. Ada beberapa memang mereka memang benar-benar serius cari karyawan, ada. Tapi scam banyak. Jadi memang harus teliti dan harus jeli terhadap ini. Kenapa nggak pakai LinkedIn atau Indeed dan lain-lain? Ya, pertama saingan kalian bakal banyak. Saya pernah coba post di LinkedIn. Kebetulan saya punya perusahaan juga. Jadi saya coba post mau meng-hire karyawan, saya coba post. Dari postingan pekerjaan saya tadi itu banyak yang apply teman-teman, ratusan. Padahal ya saya follower company saya nggak ada gitu, 0. Tapi LinkedIn memberikan itu untuk orang-orang pengguna LinkedIn itu dari mana saja tuh bisa apply ke kerjaan yang kita posting. Tandanya apa? Kalau kalian dapat di LinkedIn, itu kalau memang kalian nggak ada interaksi di LinkedIn, maksudnya kalian nggak ada posting, kalian nggak ada kegiatan aktivitas di LinkedIn, sangat susah kawan. Jadi teman-teman yang bisa sukses dapat kerja di LinkedIn itu biasanya teman-teman yang rajin. Saya contoh, mereka machine learning, mereka buat kayak method, mereka menulis, buat PDF, how to bla 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 gitu kan, mereka posting di LinkedIn, sehingga secara profesional mereka itu punya dedikasi, dan mereka punya pengalaman yang bisa di-trace di aplikasi ini itu. Tapi untuk teman-teman pemula yang cuman kerjanya like atau di-post atau say congratulate to yang lain atas pekerjaan baru mereka, sedikit sulit. Bukan sedikit, sangat sulit. Teman saya harus bilang itu karena itu memang sangat sulit. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman kalau untung ya bisa dapat juga pekerjaan di LinkedIn atau Indeed atau platform pencari pekerjaan yang lain. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah Facebook bukan hal yang tidak mungkin. Saya sendiri dapat dari Facebook. Jadi ceritanya saya dulu ikutin grup cari kerja di Singapura dan lain-lain. Saya posting di situ, ada satu orang yang memang bilang, kamu mau bekerja di Singapura, saya punya kenalan yang sedang cari karyawan. Kalau mau apply, kontak saya. Dan saya lihat profilnya itu kayaknya ya legit lah gitu ya kan. Contohnya ya teman dia banyak, terus juga nggak nyepam, dia nggak komen-komen copy paste di tempat lain ya kan. Kebanyakan kalau untuk yang scam itu mereka copy terus mereka komen di semua postingan orang yang ada di grup itu. Jadi itu salah satu ciri-ciri lah yang DM me segala macam gitu ya. Itu bisa dikatakan ya mungkin 90% itu scam. Tapi karena saya lihat komentarnya itu organik dan saya mau coba gitu, saya DM kakak ini. Jadi saya tanya dan kakak ini respon dengan bagus. Singkat cerita, saya dikenalkan dengan employer saya yang sekarang. Akhirnya saya ditanya-tanyain company yang sekarang itu seperti apa, pengalaman seperti apa, kirimin CV, portofolio kamu seperti apa, ditanyain semua seperti itu. Ya saya tinggal saya kasih ini contoh-contoh proyek saya. Singkat cerita, selang sekitar 1 minggu saya follow up. Karena kalau kita mau dapat kerja, kita harus follow up. Jangan
sungkan, maksudnya jangan sungkan untuk nanyain atau memfollow up employer, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai saya nggak enak, kemarin kan sudah saya chat, hari ini saya chat lagi, atau 2 hari setelah itu saya chat lagi, saya nggak enak. Itu singkirkan, nggak apa-apa kita tuh memfollow up status kita gitu kan, apakah diterima atau ditolak, atau perlu additional information, perlu technical meeting, kita nggak tahu seperti apa. Jadi kita follow up. Jadi waktu itu saya follow up selang sekitar waktu 1 minggu. Kita lakukan technical meeting. Jadi technical meeting dengan employernya dari sisi technical. Jadi belum ke HRD mereka. Jadi dari sisi technical mereka mau lihat saya suruh saya script, saya buat satu project, terus bukan satu project tapi saya disuruh membuat satu case ya, studi case. Saya coba buat langsung live ya, mereka lihat kelar. Setelah itu sekitar seminggu saya follow up belum ada kabar. Terus di minggu kedua saya bilang, "Pak, saya ada rencana mau ke Singapura." Walaupun pada saat itu saya nggak ada rencana Singapura sebenarnya. Tapi saya mau memastikan bahwa saya terima atau enggak. Padahal sebenarnya saya mau ke sana, saya mau langsung interview face to face in person, langsung interview dengan employernya. Itu rencana saya, tapi saya nggak bilang itu ke dia. Jadi saya bilang, "Pak, rencana minggu depan saya mau ke Singapura, kalau berkenan kita bisa meet up di sana Pak," gitu. Jadi bisa di-share aja nanti lokasi di mana, bisa ketemu di luar lah gitu ya. Jadi saya bilang seperti itu, sehingga pada saat minggu kedua itu dia balas langsung, "Oh ya silakan, bilang tuh saya ke Singapura tanggal ini sampai tanggal ini," gitu kan. Terus dia bilang, "Oh ya oke," dia bilang, "nanti temuin saya di tanggal ini." Pada saat itu memang sebelumnya saya memang nggak punya rencana untuk Singapura, tapi saya investasi lah gitu ke diri sendiri. Kalau saya nanti saya diterima dengan perusahaan ini, setidaknya ongkos yang saya keluarkan untuk trip saya ke Singapura kali ini untuk jalan-jalan saya sendiri pribadi. Karena waktu itu saya nggak pernah ke Singapura. Kalau misalnya saya dapat pekerjaan ya alhamdulillah. Tapi saya nggak mau ke sana sia-sia dengan cuma wisata aja. Jadi saya buat plan B. Ingat betul saat itu saya siapkan 12 lamaran kerja ke company-company yang berbeda. Dari 12 itu saya searching lah di LinkedIn. Saya list company name-nya, posisinya dia minta, address-nya, lokasinya. Saya buat portofolio saya, terus CV, cover letter, terus beberapa dokumen pendukung lainnya. Itu saya print, saya masukkan dalam map untuk setiap company. Jadi ada 12 map, itu saya masukin ke tas, itu yang saya bawa. Jadi saya ke Singapura nggak cuman plong jalan-jalan aja, nggak. Tapi ke Singapura itu selain lihat-lihat jalan-jalan, tapi saya safari ke company-company yang sudah saya list kan. Beberapa saya nggak ketemu tempatnya, rupanya saya tanya di situ, rupanya virtual office. Alamat yang ada di LinkedIn itu bukan alamat asli, tapi itu virtual office. Jadi singkat cerita, saya ke sana ke Singapura nggak cuma untuk jalan-jalan ataupun nggak cuma untuk interview ke employer saya yang kalau saya temuin itu tadi. Apabila nanti plan A saya gagal, saya punya plan B yang mungkin mereka mau calling saya. Jadi beberapa memang kayak lamaran online itu, karena saya percaya kalau di LinkedIn lamaran online itu ribuan ya, kita nggak tahu ya berapa banyak orang yang apply di LinkedIn, sehingga saya nggak yakin lamaran saya itu bakal dibaca oleh buyer di LinkedIn. Sehingga mungkin alternatif saya print, saya langsung antarkan ke lokasi. Itu cara saya untuk dapetin channel cerita perjalanan saya dapetin kerjaan di Singapura. Itu 3 hal yang teman-teman harus tekuni, harus meningkatkan 3 hal tadi. Yang pertama ilmu atau skillnya teman-teman. Yang kedua portofolio. Yang ketiga itu channel atau informasi kerjaannya. Dan yang lain gimana ya, biaya, bahasa itu udah is the must ya, bahasa itu udah pasti. Jadi teman-teman harus bisa bahasa Inggris minimal, ngomong walaupun banyak grammatically error di mana-mana itu nggak masalah. Penting minimal teman-teman bisa membuat lawan bicara kita tuh ngerti. Sehingga ini yang benar-benar teman-teman harus konsisten. Selagi teman-teman usaha, insya Allah diberikan. Dan jangan lupa juga doa restu dari orang tua, itu sangat penting. Setiap langkah saya mau ke mana-mana, saya terus telepon orang tua saya, terutama ibu saya, minta doakan mudah-mudahan kakak saya ini langkah yang terbaik. Oke, untuk teman-teman yang mau kerja di Singapura ya semangat terus motivasi diri, karena nggak ada orang lain yang bisa memotivasi kalian kalau kalian sendiri nggak ada motivasi diri. Motivasi itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kita yang harus motivasi diri kita, bukan kita yang mencari motivasi dari orang lain. Kalau motivasi dari orang lain hanya sementara, kita dapat motivasi dari motivator ya hanya di waktu itu aja gitu. Tapi tuh besok, 2 hari selanjutnya, 1 minggu selanjutnya, motivasi itu bakal mungkin luntur. Kalau kita yang punya goal kita sendiri, kita yang memotivasi diri kita sendiri, kita punya tujuan kita sendiri, insya Allah motivasi itu akan terus tumbuh. Yang terakhir, ini kebetulan perusahaan tempat saya bekerja itu masih mencari beberapa developer.
ya. Jadi terus aktif merekrut beberapa developer, beberapa talenta-talenta ya, khususnya dari luar Singapura. Sehingga teman-teman yang sekarang nonton sampai habis, kalau teman-teman mau bergabung bisa kontak saya. Untuk teman-teman yang bukan dari software development, bisa ajari teman-teman komentar aja di bawah. Jadi intinya saya ada lowongan untuk teman-teman, udah kesana sini nggak dapat, mau coba ya boleh. Saya ada di deskripsi ya, di profil saya juga ada. Mudah-mudahan nanti memang rekrutmennya nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak ya, sekitar 2-3 orang. Jadi itu teman-teman yang mau belajar dari sekarang belajar, mungkin di satu tahap nantinya teman bisa dapatin pekerjaan yang menginginkan. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Lagi-lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan saya juga lebih semangat buat video untuk teman-teman yang lebih bermanfaat, yang lebih informatif. Dan like video ini juga supaya saya lebih bahagia lagi. Itu memberikan seperti apresiasi pada saya. Like, subscribe itu gratis ya, saya tahu nggak harus bayar. Jadi ya apa salahnya. Juga share video ini ke teman-teman yang sekarang masih mencari kerjaan juga. Sekian dulu video dari saya. Untuk teman-teman yang mau request mungkin hal-hal yang lain yang teman-teman masih penasaran, boleh tulis di kolom komen. Oke, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.